Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iing Daiman, Kepala Waalaikum- DSP 3A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Aji? Alhamdulillah sehat. Pak Iing, Iya, sejauh ini, sejak Juli iya, hari ini, bulan Juli 2020, iya, untuk kondisi real terkait bantuan sosial Bansos, baik iya. dari pusat, provinsi, hingga kota Cirebon, untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, seperti apa, Pak Iya. Iing? Ya, terima kasih Mas Bambang, pendengar semuanya. Eh, Bansos sekarang masih tetap berlangsung untuk bulan Juli ini. Dari provinsi untuk tahap kedua sudah akan bergulir, termasuk dari untuk yang PKH ya, PKH juga sudah berjalan. Dan dari Cirebon, insya Allah pemerintah kota Cirebon itu akan secara jadwal berakhir di bulan Juni. Secara jadwal ya, kami kan April, Mei, Juni 3 bulan. Namun demikian karena kantor pos itu banyak sekali, jadi belum bisa selesai pas bulan Juni. Insya Allah awal Juli ini selesai yang schedule untuk bulan Juni. Nah, untuk kelanjutan program ini sendiri, pemerintah Kota Cirebon sudah menyiapkan pertama untuk dapur umum itu mulai awal Juli ini akan dilakukan dapur umum, penyelenggaraan dapur umum. Kolaborasi tempatnya di kantor BPBD, tim yang masaknya tim Tagana kami, terus untuk anggarannya dari BTT. Itu dilakukan nanti per kecamatan distribusinya. Yang kedua dari Dinas Pangan. Dinas Pangan selama ini kan April, Mei, Juni. Nah, itu 3 bulan ke depan juga akan memberikan sama 15 kilo juga untuk pemesanan 2.200. Itu sampai 3 bulan ke depan gitu. Nah, secara menyeluruh ada data tambahan di TKS Pak untuk masyarakat Kota Cirebon sebagai penerima bantuan atau bagaimana nih, Pak Ing? Ya, untuk penerima bantuan sendiri karena proses seleksi penerima bantuan itu sudah selesai. Untuk jumlah penerima itu tidak ada perubahan, kalaupun perubahan tidak terlalu signifikan, karena ada beberapa contoh yang bantuan provinsi ya. Bantuan provinsi ketika alamatnya tidak jelas dan lain sebagainya. Tadi malam kami dapat surat dari provinsi. Ada Pergub nomor berapa saya lupa di Pergubnya, intinya ketika ada bantuan gubernur yang tidak ditemukan alamat dan lain sebagainya, maka bisa atau boleh diberikan kepada yayasan, lembaga kesejahteraan sosial anak, lanjut usia, termasuk yang untuk difabel. Jadi di Juklak Jurusan itu otoritas provinsi. Nah, kami diminta mengirimkan, Pak Wali mengirimkan surat ke provinsi, yayasan-yayasan yang akan dikirim ketika tadi komoditi telur tidak bisa terdistribusikan. Secara menyeluruh evaluasi dari pendistribusian bantuan-bantuan baik dari pusat, presiden, kemudian provinsi hingga Pemkot Cirebon, seperti apa Pak hasilnya Pak? Apakah masih terjadi tumpang tindih atau bagaimana nih Pak untuk saat ini Pak, pelaporan di bulan Juli Pak? Iya, secara umum distribusi berjalan lancar. Kalaupun memang ada satu dua katakanlah yang mungkin tadi terkendala, contoh ketika pengiriman ya, contohnya yang difabel. Ketika dikirim ke rumah orang difabel, ternyata orang itu tidak ada. Nah, sesuai dengan ketentuan, kalau orang tersebut tidak ada, dikirim tidak ada orang di rumahnya, dikirim, maka diambil ke orang sendiri ke kantor pos. Nah, ketika ada seperti itu, kadang apakah mungkin karena lupa atau apa, jadi tidak diambil ke sana. Nah, kami menjembataninya, jadi kami bantu untuk mengambilkan dan diberikan ke alamat yang bersangkutan. Itu diantaranya. Kalau yang lain mengenai tadi, masih ada masyarakat yang mempertanyakan, contoh, kok saya tidak dapat bantuan? Itu kan kalau tidak dapat bantuan, berarti setback ke pendataan di awal lagi gitu, pengajuan usulan. Nah, kami sekarang tidak pada posisi mendata ulang. Gitu. Karena sudah proses distribusi, itu yang perlu disampaikan. Iya, pemerintah Kota Cirebon sendiri melihat aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh orang perseorangan, instansi swasta, bahkan instansi pemerintah lainnya pun kembali menggulirkan bantuan paket sembako dalam bentuk makanan maupun sembako lain. Ini melihatnya seperti apa sih Pak Ing, Pemkot Cirebon Pak Ing? Ya, Pemkot Cirebon bagaimanapun juga kan
Pertama, untuk masalah bantuan ini menjadi suatu kewajiban ya, Betul. kewajiban pemerintah kota. Tapi tentunya perlu disadari betul bahwa kekuatan anggaran pemerintah kota, provinsi maupun itu terbatas. Nah, tentunya ini butuh kolaborasi baik dari stakeholder, melalui CSR-nya dan lain sebagainya. Kami menyadari betul, termasuk di dinas sosial, kami juga untuk 3 bulan ke depan, bukan 3 bulan ke depan, untuk antisipasi konsepnya seperti buffer stock, cadangan, kami juga sudah mengajukan ke BTT belanja tidak terduga itu berupa sembako. Itu untuk cadangan kalau seandainya ada suatu daerah atau suatu kawasan yang harus di lockdown. Kewajiban pemerintah kan harus memberikan bantuan gitu. Setidaknya kami sudah mengusulkan itu untuk kurang lebih 5.000 kelompok sasaran. Iya. Kalau seandainya terjadi, mohon maaf, Lockdown mudah-mudahan iya lockdown atau apapun namanya yang perlu bantuan dari pemerintah. Ya, berarti koordinasi semacam itu terus berlanjut ya Pak? Iya betul. Meskipun memasuki new normal ya Pak? Betul. Kita antisipasi, apalagi kemarin informasi dari Dinas Kesehatan ada juga yang reaktif atau positif itu ya, bagaimanapun juga walaupun sudah di-cover oleh Dinas Kesehatan, kami juga tetap untuk Siap siaga ya Pak ya? Iya, betul. Baik, Pak Ing, terakhir Pak Ing, himbauan untuk masyarakat nih Pak Ing selama masih pandemi menuju ke new normal nih Pak Ing. Silakan Pak Ing. Iya. Untuk masyarakat semua, pertama saya mengingatkan kembali ya, walaupun pemerintah sudah menetapkan AKB, adaptasi kebiasaan baru, jangan euforia. Karena kenapa? Contoh sederhana, kita tidak menjadi bahwa bahaya di luar itu luar biasa sekali. Tetap ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Itu perilaku hidup bersih dan sehat tetap harus kita lakukan. Kita bisa berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Dan terutama saling membantu ya Pak? Iya betul, saling membantu. Oke, baik, terima kasih Pak Ing atas waktu wawancara Pak Ing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.